Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, Bu. Ini lanjut yang kemarin atau diulang dari awal, Bu? Diulang secara singkat aja. Jadi kita kan baru mulai, nanti main potong paruan-paruan kan, nanti ribet ya. Diulang tapi dipersingkat kalau mau ya. Oh, baik, Pak. Bentar, Pak. Apakah sudah nampak, Pak? Apanya? Ya sudah. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan KP kami dari bab 1 terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan KP kami tentang pelaksanaan pembangunan jembatan jalan tol ruas Pekanbaru Padang sesi Bangkinang Pangkalan di STA 62. Sebentar, Lukman, videonya tidak bisa diaktifkan. Bentar, Pak. Ya, biar nampak orang ya. Maaf, Pak, kameranya udah nampak, Pak? Sudah. Fadli juga ya. Videonya ya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi saya, yaitu dari bab 1 pendahuluan. Ini latar belakang untuk merealisasikan pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang ini melalui peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan jalan pembangunan tol Sumatera yang diubah dengan peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015. Pemerintah menugaskan PT Utama Karya Persero sebagai penanggung jawab untuk pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang seksi Bangkinang sampai Pangkalan. Proyek pembangunan jalan tol ini proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera khususnya ruas Pekanbaru Padang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Proyek jalan tol Trans Sumatera ini bertujuan untuk mempersingkat jarak tempuh, menghindari kemacetan, dan mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat pertumbuhan ekonomi dan membangun pusat produksi. Sebab Sumatera memiliki banyak kawasan industri, perkebunan, dan pariwisata sehingga mendorong pembangunan wilayah. Dan proyek ini diharapkan dapat menjadi alternatif jalur kendaraan sehingga dapat mengurangi beban pada jalur yang sudah ada dan mempermudah akses serta meningkat konektivitas sehingga dapat mendukung perkembangan daerah. Hal tersebut melatar belakangi penulis melakukan kerja praktek pada pembangunan struktur bawah jembatan pada jalan tol ini. Pada pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang seksi Bangkinang Pangkalan yang menjadi sebagai pelaksana kontraktor adalah PT WK atau dengan disebut Wijaya Karya. Proyek ini dikerjakan sepanjang 54,2 km yang terbentang dari Bangkinang sampai Pangkalan. Tujuan dan manfaat kami kerja praktik ini adalah maksud dan tujuan
untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa teknik sipil Universitas Islam Riau karena sebagai salah satu SKS yang wajib harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa. Tujuan kerja praktek kami sebagai berikut. 1. Memahami metode pelaksanaan proyek di lapangan. 2. Memahami manajemen pelaksanaan proyek di lapangan. 3. Memahami aspek-aspek teknis pekerjaan teknik sipil dan penerapan di lapangan. 4. Menyusun laporan kerja praktek sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti ejaan yang disempurnakan EYD. 5. Mempresentasikan laporan kerja praktek dengan baik. Manfaat yang diperoleh dalam mengerjakan kerja praktek ini adalah mahasiswa dapat menimba pengalaman dan memperoleh pengetahuan tentang prosedur kerja, kepemimpinan dan tanggung jawab pada masing-masing pihak dalam suatu proyek. Selain tujuan di atas, diharapkan mahasiswa dapat dapat membandingkan beberapa prosedur kerja dan memilih alternatif yang baik, tepat waktu, serta ekonomis dalam pelaksanaan. Dan yang kedua, meningkat dan menjalin kerjasama yang baik antar lembaga pendidikan dan perusahaan dalam penerapan dari ilmu dan keahlian yang didapat dari bangku kuliah. Yang ketiga, mempelajari cara berkomunikasi yang baik antara atasan dan bawahan atau pemimpin dan staf, serta cara pelaksanaan dan pengendalian manajemen proyek. 4. Melatih mental dan daya pikir untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di lapangan. 5. Sebagai syarat untuk lulus mata kuliah kerja praktek. Ruang lingkup permasalahan dari laporan kami adalah yang ditinjau oleh penulis pada proyek ini berupa tinjauan pelaksanaan pekerjaan jambatan pada pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang seksi Bangkinang STA 62 sampai 800. Kegiatan pengalaman ini dilakukan sejak tanggal 20 April 2001 sampai dengan pembuatan laporan ini selesai. Metodologi penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini adalah metode studi literatur. Metode ini merupakan suatu cara mengadakan studi perpustakaan dengan menelaah literatur atau buku-buku dan dokumen yang diperlukan dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini. Yang kedua, melalui dokumentasi, yaitu memperoleh data-data dalam bentuk gambar bastek dari pihak pengelola proyek serta mengambil beberapa buah foto selama pelaksanaan kerja di lapangan serta dokumen tambahan dalam penyusun laporan ini. Yang ketiga, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan serangkai pertanyaan berhubungan dengan proses pekerjaan untuk memperoleh data dan informasi dalam pembangunan proyek ini. Yang keempat, metode observasi. Metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan di proyek. Gunanya adalah mengetahui prosedur pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai tahap penyelesaian. Lokasi proyek jalan tol ini adalah lokasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Padang seksi Bangkinang sampai Pangkalan. Penetapan lokasi untuk tahap 1 meliputi 24,7 km dari Kelurahan Pasir Sialang hingga Desa Tanjung Alai.
Nah, ini adalah gambar atau peta uh, lokasi proyek jalan tol yang bermula dari uh, Tanjung Pasir Sialang sampai Tanjung Alai. Data-data yang kami dapat dari proyek untuk pekerjaan, nama pekerja adalah pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru sampai Padang, seksi Bangkinang sampai Pangkalan STA 62 sampai 800 62 sampai 800 sampai dengan STA 64 sampai 293. Lokasi pekerjaan yang kami tinjau pembuatan jembatan tersebut adalah Desa Pulau Gadang sampai Tanjung Alai, Kecamatan 8, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penyedia jasa adalah PT Wijaya Karya. Nilai kontrak keseluruhan jalan tol tersebut adalah 8 triliun. Sifat kontrak fixed unifit price. Jangka waktu pelaksanaan adalah 730 hari kalender. Waktu pemeliharaan 730 hari kalender. Data teknis proyek seksi Bangkinang sampai Pangkalan STA 62 sampai 800 adalah 1. Panjang jalan jambatan 475,2 meter, lebar jalan jambatan 26,9 meter, kecepatan rencana 80 km per jam, tipe perkerasan rigid fragment. Konstruksi utama Unibrake girder. Abutmen menggunakan beton mutu FC20 atau beton K200 mutu FC20 MPa atau beton K250. Pier menggunakan beton dengan mutu FC30 MPa atau beton K350. Jenis pondasi adalah borpel. Panjang pondasi abumen 1 15,15 meter, abumen 2 15,15 meter. Pier 1 18,65 meter. Pier 2 26,65 meter, per 3 26,65 meter, per 4 21,15 meter, per 5 26,65 meter, per 6 26,65 meter, per 7 21,15 meter. Jadi Pak, jembatan yang kami laksanakan ini menggunakan 7 pier. Ini saya bab 2 dapat dijelaskan oleh Hardian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke bab 2, kita masing-masing bab dulu ya, masing-masing bab dulu. Baik, Pak. Sekarang pekerjaannya udah sampai di mana sekarang ini? Apa, Pak? Pelaksanaan pekerjaannya sudah sampai di mana? Oh, baru apa, Pak? Argumennya udah selesai. Tinggal per 7 kalau tak salah. Per 7, Pak. Ya? Belum siap. Kalau untuk pembangunan sekarang prosesnya di per 6 dengan per 7 dalam proses pembangunan, Pak. Kalau dari pier 1 sampai pier 4 itu piernya udah berdiri, tapi dari pier 2 sampai pier 4 itu pier head-nya belum ada, Pak. Yang baru ada pier head-nya itu di pier 1. Baru selesai keseluruhan baru pier 1, Pak. Oke. Ya.
Tolong di stop share juga. Ada yang mau saya share juga yang tadi nilai dari Bu Rin. Stop dulu, stop share dulu. Gimana? Ya. Oh, bentar, Pak. Udah, Pak? Udah ya. Iya, Pak. Udah tampil? Lagi proses. Udah, Pak. Udah. Sudah tampil ya. Nah, jadi ini Udah, Pak. tadi yang dijelaskan Bu Rin kan ini ya. Iya, Pak. Karena ini baru pertama sekali yang KP kita tatap muka pertama. Jadi saya ingin menjelaskan dulu bahwa persentase kita nilai. Nanti saya sama asisten selama persentase ada porsi nilainya ini ya 25%. Kemudian laporan. Jadi laporan itu cukup satu ya, berdua orang, 3 orang cukup satu laporan. Tentu nilai laporannya lebih kurang sama nanti nilainya karena dibuat bersama-sama ya laporannya. Ya, Pak. Kemudian satu lagi miniatur. Jadi miniatur ini dibuat miniatur jembatannya sama pirnya, abutmennya di mana dibuat, kalau gedung ya gedung. Ya, sekarang sudah dipersiapkan maunya dari sekarang pelan-pelan karena butuh waktu cukup panjang. Miniatur cukup satu aja. Ya, mungkin kalau tanya ke rekan-rekannya yang sudah pernah kerjakan miniatur dia tahu itu ya. Ya, ini sesuai dengan skalatif dengan jembatannya itu 25%. Dan ujian kerja praktek yang seperti minggu kemarin ya, yang sudah ujian 25%. Jadi usahakanlah ini nilainya. Masing-masing seperempat itu nilainya. Jadi porsi nilainya sama ini ya, porsi nilai sama. Ya, jadi 4 poin itulah yang akan kita nilai ya. Nah, oke, kalau gitu saya stop share dulu. Ya, kita kembali ke ini dulu. Ya. Untuk Lukman, Iya, Pak. tadi di halaman 2 ya, di halaman 2 ada tujuan dan manfaat kerja praktek. Jadi saya tidak minta penjelasan semuanya, beberapa item aja yang saya minta penjelasan. Jadi Ya. di 1.2 tujuan dan manfaat kerja praktek, maksud dari kerja praktek ini adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa teknik sipil Universitas Islam Riau karena sebagai salah satu SKS wajib yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa. Tujuan kerja praktek sebagai berikut 1 sampai 5. Yang saya minta di breakdown poin 1, tolong dicatat. Poin 1 memahami metode pelaksanaan proyek di lapangan. Ya, sekali lagi saya ulang. Poin 1 memahami metode pelaksanaan proyek di lapangan. Jadi dicatat tugas Lukman membreakdown, khusus tugas Lukman aja ya karena bab 1 ya, membreakdown metode pelaksanaan proyek, terutama yang sudah dikerjakan. Tadi saya tanya sudah dikerjakan adalah abutmen. Jadi metode pelaksanaannya bagaimana dari pembersihan lokasi, pengukuran ya sampai selesai dikerjakan abutmen itu urutan-urutan. Jadi abutmen sama peer. Ya, itu yang sudah dikerjakan. Ya, jadi 2 poin itu di breakdown, dimasukkan ke dalam laporan. Jadi nanti di ada laporan tambahan di bab 1 itu kan sudah 15 ditambah 16 ya. Tambah 16 itu adalah metode pelaksanaan proyek di lapangan, yaitu abutmen A, abutmen B, peer. Diuraikan secara mendetail ya. Biasanya kalau kita menguraikan metode pelaksanaan pekerjaan itu diuraikan, diperjelas, ditambah dengan gambar-gambar atau foto-foto. Ya, inilah pembersihan lokasinya seluas berapa, ada galian, ada pemancangan atau ada apa. Nah, nanti dilengkapi dengan foto-foto. Tidak perlu banyak ya. Jangan terlalu banyak. 2 item itu maksimal juga 3 lembar maksimal. Jadi 2 atau 3 lembar itu. Jangan terlalu banyak ya. Maksimal 3 lembar. Ya. Sudah dicatat itu Lukman? Udah ya?
Udah, Pak. Nah, itulah yang akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya, baru masuk ke bab baru. Sekarang bab 1, 2, 3 ya, kalau 3 orang. Nanti langsung selesai presentasi di pertemuan berikutnya masuk ke 4, 5, 6. Jadi cepat kita paling kalau lancar sih 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8. 3 kali pertemuan harusnya selesai gitu kan. Kalau lancar. Kalau tidak ya ada yang diperbaiki lagi, ulang lagi presentasi kan gitu ya. Karena satu orang kan satu bab, ya. Ya, Pak. Terus untuk Lukman juga ada beberapa catatan saya. Tadi saya ikuti presentasinya, ya. Di halaman 4, waktu pemeliharaan itu apakah tidak salah itu? Karena jangka waktu pelaksanaan 730 hari, waktu pemeliharaan juga 730 hari. Halaman 6. Halaman 4. Tabel 1/4. Bentar, Pak. Kalau mau ditampilkan boleh, tidak masalah. Observasi. Halaman 5. Halaman 4, 1.4 data umum proyek. Yang terakhir, waktu pemeliharaan. Tabel paling bawah. Iya, Pak. Waktu pemeliharaan 10 tahun atau apa? Nah, itu. Jadi, oh ya, ini dirubah ya, Pak. Oke, jadi kayaknya gini. Lukman masih belum paham manajemen proyek waktu pemeliharaan. Ini juga salah satu yang tugas Lukman yang harus ikut dipresentasikan nanti pada pertemuan. Pemeliharaan itu apa? Merawat, Pak. Ya, ya perawatan. Ya, itu ada syarat-syaratnya. Ya, untuk yang ada minimal kalau dia itu 6 bulan 180 hari, ya. Nah, kemudian berapa lama? Ini kayaknya copy paste yang atas 730 hari. Saya belum pernah menjumpai pemeliharaan 730 hari itu berapa tahun itu? Lama sekali. Jadi dimulai dari pemeliharaan itu apa? Coba cari nanti ya di MK itu apa itu? Ya, itu masa perawatan ya, tanggung jawab kontraktor di sana apa saja nanti. Ya. Jadi ini diperbaiki, saya kira ini salah ketik ya, terkopi aja, copy paste 730 hari itu. Yang terakhir, Lukman, di halaman 5. Iya, Pak. Halaman 5, 1.5. Itu butir keempat. Itu tipe perkerasan rigid pavement. Di mana itu dilakukan? Tipe perkerasan rigid pavement itu di mana dikerjakan? Dilakukan di lapangan, Pak. Bukan, maksudnya kan ada badan jembatannya atau di jalannya di area mana daripada jembatannya itu? Argumen 1, Pak. Argumen 1, ya. Iya, rigid, iya, Pak. Yang dimaksud dengan rigid pavement apa sini? Apa tuh, Pak? Merigid, misal merigid sesuai gambar, Pak. Tunggu dulu. Kata-kata mana lagi? Apa tuh rigid itu apa? Rigid. Lawannya ada lawan katanya fleksibel. Bukan merigid gambar ya. Rigid itu lawannya fleksibel. Apa itu rigid pavement? Nah, kayaknya nggak tahu nih Lukman. Udah. Ya, tambahan tugas lagi. Jadi itu cukup 3. Kalau nanti saya baca semuanya nggak tahu nanti. Repot. Itu kan dari perkerasan kaku itu maksudnya tuh, rigid pavement. Nanti dari apa tuh? Ada yang fleksibel pavement, ada perkerasan fleksibel,
semacam aspal. Di rigid pavement itu biasanya kan dari beton, ya. Nah, coba ini ditempatkan di mana saja, nanti ditunjukkan dengan sketsa di mana saja. Strukturnya seperti apa rigid pavementnya? Hanya beton? Apakah ada tulangan? Kemudian apa dilatasinya itu apakah ada dowel dan lain-lainnya, ya. Jadi gini maksud saya, kenapa saya ambil secara acak aja, supaya Anda bertiga nih, khusus untuk bertiga, jangan sampai dalam menulis laporan kita sendiri tidak tahu apa yang kita tulis. Ya, kita sajikan di laporan, tapi kalau ditanya barangnya apa nggak tahu gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, supaya ya boleh aja. Mungkin file ini ya silakan. Kan banyak file itu kebanyakan sih copy dulu, copy paste, tapi harusnya bukan copy paste, copy edit paste, itu yang benar. Ya, copy file yang terdahulu silakan, tapi diedit baru paste. Atau copy paste gitu aja, diedit cuma angka-angka, tapi juga dipahami lah, ya, dipahami apa yang ditulis itu. Berarti Pak, setiap poin ini dikasih apa penjelasan semuanya Pak? Iya, di halaman nanti 1.6, di 1.6 itulah penjelasan. Nanti ada penjelasan bab 1. Jadi itemnya ada beberapa item. Kalau 3 item, pertanyaan saya 3 itu nanti dijelaskan. Iya Pak, baik Pak. Nah, inilah yang kita jadikan bahan diskusi pada pertemuan berikutnya. Ya, ya. Jadi yang ini yang Anda tidak tahu, dipelajari, dihimpun, presentasikan supaya berikutnya sudah tahu. Jangan tidak tahu terus. Tidak tahu sekarang, berikutnya sudah bisa tahu dan lebih paham. Ya. Ya, Pak. Oke. Lukman, masih ada pertanyaan untuk Lukman? Saya rasa itu cukup, Pak. Cukup. Cukup, Oke, itu aja untuk Lukman. Masuk ke yang kedua, silakan. Siapa lagi? Yang kedua. Bab 2 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada nampak Pak yang saya presentasikan Pak? Sudah. Dengan siapa? Bab 2? Hardiansa Putra Pak. Hardiansa, oke. Ya, lanjut. Di bab 2 ini kriteria dan perencanaan. Tinjauan umum, pengertian proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki, agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Pengertian proyek menurut beberapa ahli sebagai berikut. Pertama, menurut Heiser dan Renner, menjelaskan bahwa proyek dapat didefinisikan sebagai sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Menurut Swalby, yang diterjemahkan oleh Dimyati dan Nurjaman, menjelaskan bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Menurut Nur Hayati, menjelaskan bahwa sebuah proyek dapat diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perencanaan proyek secara umum, menurut Larson, diterjemahkan oleh Dimyati dan Nurjaman, menjelaskan tujuan utama proyek adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Di samping kemiripan karakteristik dari sebuah proyek membantu membedakan proyek tersebut dari yang lainnya dalam organisasi. Karakteristik utama proyek adalah, pertama, penetapan tujuan, masa hidup yang terdefinisi mulai dari awal hingga akhir, melibatkan beberapa departemen dan profesional,
melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, waktu, biaya, dan kebutuhan yang spesifik. Syarat-syarat perencanaan yang aman, efisien, dan ekonomis adalah memiliki tujuan yang jelas, bersifat simpel dan sederhana, mencakup analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, sifatnya fleksibel, memiliki keseimbangan yakni keselarasan tanggung jawab dan tujuan setiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang sudah ditetapkan. Memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan dan juga dapat digunakan dengan efektif dan mempunyai daya guna. Daya-daya perencanaan yang digunakan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Padang seksi Bangkinang Pangkalan adalah SNI 036868-2002. Tata cara pengambilan contoh uji secara acak untuk bahan konstruksi. SNI 1972-2008. Pengukuran selam dalam menentukan konsistensi beton. AASTO T119, JISA 1101, penentuan selam. SNI 03 1974 1990, SNI 03 68 13 2002, uji kuat tekan beton. Pengujian kuat lentur dengan metode pembebanan 3 titik. SNI 03 6813 2002, ASTO T141, ASTM C172 dan ASTO T23 ASTM C31, pengujian kuat tekan ultimate. Yang ketujuh, ASTO T126 ASTM C192, pembuatan silinder uji di laboratorium. 8. SNI 15 2049 2004 JISR 5210 ASTO M85 tipe 1 persyaratan Portland Cement. 9. SNI 03 2495 1991 penentuan bahan tambahan berupa bahan kimia yang ditambahkan dalam campuran beton. 10. SNI 03 2460 1991 penentuan bahan yang ditambahkan beton. 11. 2052 2002 spesifikasi material baja tulangan, batang berdiameter 9 mm atau kurang dan batang dowel diameter 29 mm 30 mm. 12. SNI 07 2052 2002 spesifikasi material baja tulangan, batang berdiameter 10 mm atau kurang. Ke-13. ASTO M55 cara penulangan anyaman baja. 14. SNI 036816 2002 toleransi untuk fabrikasi baja tulangan. 15. SNI 07 2052 1990 mutu baja yang digunakan untuk baja tulangan. 16. SNI 07 2052 1997 penutup beton pada baja. 17. STM D7012 standard test method for compressive strength and elastic module of intake rock core specimen under varying states of stress and temperature. 18. ASTO T11 pengujian partikel material yang lolos saringan nomor 200. 19. ASTO TP33 dan STM C125293 pengujian angularitas agregat halus. ASTO T230 penentuan spesifik gravity tidak boleh kurang dari 98% spesifik gravity. Material contoh laboratorium yang tersusun dari material yang sama dengan proporsi yang sama pula. 21. ASTO T245 prosedur pemadatan material campuran yang diambil dari lapangan untuk material contoh laboratorium. 22. STMD 5581 prosedur pemadatan material campuran yang diambil dari lapangan untuk material contoh laboratorium untuk agregat yang mengandung butir-butir dengan dengan diameter lebih dari 1 inci. Perencanaan letak konstruksi
merupakan hal yang penting untuk direncanakan sebaik mungkin sebelum bangunan didirikan. Perencanaan letak konstruksi ini dilakukan berdasarkan beberapa hal. Pertama, survei lokasi dan lingkungan. Survei lokasi ini untuk mengisi lingkungan guna menentukan jenis dan tepat merupakan utama sebelum pelaksanaan mulai. Semua pekerjaan diharapkan tidak akan memberikan gangguan yang cukup besar terhadap lingkungan di sekitar. Topografi merupakan pengukuran ketinggian muka untuk mendapatkan elevasi pada setiap titik pengukuran. Yang keempat, penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah mencakup penyelidikan di lapangan dan penyelidikan di laboratorium. Penyelidikan tanah dilaksanakan untuk mengetahui sifat tanah dan daya dukungnya. Dan penyelidikan tanah dapat ditentukan urutan, ketebalan, dan jenis tanah ke arah lateral diperlukan elevasi batuan dasar. 4. Struktur. Perencanaan struktur pada pembangunan jalan tol ruas Padang, seksi Bangkinang Pangkalan Putih, dan struktur umum. Keterangan tentang struktur yang dibangun pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, struktur bawah, fondasi. Struktur bawah jembatan adalah satu sistem untuk jamin keamanan, kestabilan bangunan di atasnya tidak di penurunan sebagian atau seluruhnya melebihi batas-batas yang diizinkan. 2. Abutmen. Abutmen mempunyai fungsi untuk memikul semua beban bekerja pada bangunan atas jembatan, serta berfungsi untuk meneruskan beban yang dipikul bangunan atas ke lapisan tanah dasar dengan aman sekaligus sebagai bangunan penahan tanah, serta menerima tekanan dan teruskan ke pondasi. 3. Pilar terletak di antara kedua abutmen jembatan yang berfungsi sebagai pemikul seluruhan ke ujung-ujung bentang dan gaya-gaya lainnya, serta melimpahkan ke pondasi. 4. Pierhead atau kepala pilar. Pierhead atau kepala pilar merupakan istilah yang digunakan pada jembatan, di mana pierhead ini dapat didefinisikan sebagai bagian dari pilar jembatan yang memiliki fungsi sebagai pemikul ujung perletakan jembatan antara girder atau gelagar dan bearing pad atau elastomer sebagai dampalan girder ke pierhead. Bagian berikutnya badan pilar merupakan dinding atau kolom pada bagian pilar jembatan yang berfungsi meneruskan gaya dari pierhead pada pondasi. 5. Oprit. Oprit jembatan adalah bangunan yang terletak di belakang abutmen sebagai penghubung antara jalan dengan jembatan. Oprit juga dikembangkan di belakang abutmen. Struktur atas, lantai jembatan. Lantai kendaraan adalah bagian tengah dari plat jembatan yang berfungsi sebagai perlintasan kendaraan. Lebar jalur untuk kendaraan dibuat cukup untuk perlintasan dua buah kendaraan yang besar sehingga kendaraan dapat melaluinya dengan leluasa. Kedua, trotoar. Lantai trotoar adalah lantai tepi dari plat jembatan yang berfungsi menahan beban-beban terjadi akibat tiang sandaran, pipa sandaran, beban trotoar, dan beban pejalan kaki. Biasanya memiliki lebar 1 meter. Dinding parapet. Dinding parapet digunakan untuk memberi rasa aman bagi kendaraan dan orang yang akan melewati jembatan tersebut. Fungsi dari tiang sandaran adalah sebagai peletakan dari pipa sandaran, biasanya tingginya 0,80 sampai 2 cm dengan ketebalan 15 cm. Keempat, blok galagar. Blok galagar merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mendistribusikan beban-beban secara longitudinal dan biasanya didesain untuk menahan lendutan. Kelima, diagram sekunder. Diagram gelagar terdiri gelagar melintang dan memanjang. Gelagar melintang merupakan pengikat antara gelagar induk yang didesain untuk menahan desain melintang dan rangka struktur atas dan membantu pendistribusian bagian dari beban vertikal antara gelagar induk. Bab 3 dapat dijelaskan Fadli, Pak.
Langsung Pak, bab 3 atau gimana? Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh iya, mic-nya. Ya, terima kasih Ardiansa. Ya, Iya, Pak. yang perlu saya sampaikan adalah gini, metode persentasenya. Jadi kita masing-masing bab ya. Ya, jadi metode persentasenya bukan membacakan, nanti mungkin di bab 3 bisa lebih apa, intisarinya apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Jadi saya melihat di laporan itu, ada beberapa kelemahan. Pertama, mempresentasikan. Ya, presentasikan itu intisarinya apa. Jadi bukan membacakan laporan kita. Jadi disusun dalam bentuk PowerPoint, PPT, singkat aja. Mungkin hanya bisa jadi 3, 4, 5 PowerPoint sudah bisa menjelaskan banyak itu. Karena ini kan kan kita ketik sendiri, kita udah paham apa yang mau sampaikan. Yang kedua, di laporan ini kebanyakan masih teoritis gitu. Jadi seakan-akan ini hanya copy paste yang ada. Harusnya dijelaskan. Misalkan SNI 036868 2002 tentang tata cara pengambilan contoh uji secara acak. Apakah proyek ini sudah mengikuti ya SNI 036868 2002 itu? Yang dia ikuti apanya? Jadi adalah ya aplikasi dengan teoritis. Jadi tidak disajikan teoritis, disajikan juga aplikasinya apa yang sudah diterapkan. Memang tidak perlu semua, tapi bagi yang bahagian-bahagian sudah menerapkan, nanti dibuat. Jadi harusnya menyentuh ke proyek KP. Jadi jangan sampai laporan yang tidak menyentuh, hanya isinya teoritis saja. Teoritis itu bisa dipakai untuk 1000 proyek jembatan juga bisa itu. Tapi yang khusus proyek ini, ya pendekatan ke teoritisnya sampai di mana, itu yang dilaporkan. Jadi nanti sambil memperbaiki tulisannya lagi, ya mungkin di bab 1 juga demikian, ada yang belum menyentuh, ya ceritakan aja lah sedikit tentang ini, tentang kita cerita masalah SNI, apakah proyek kita sudah menerapkan SNI, kan itu, ya. Nah, oke, berikut untuk Hardiansyah saya bertanya dulu ya, di dasar-dasar perencanaan 2 dan 3 itu dia menyinggung masalah SLAM. Apa itu SLAM dulu? Baru nanti kita bahas. Nah, SLAM itu apa? Tolong dijawab dulu. Mikrofonnya. Halo, Pak. SLAM itu apa? Di halaman 7, butir 2 dan 3. Betonnya, Pak. Apa? Coba ulang lagi, jelas. Tidak gitu jelas. Apa itu SLAM? Apa, Pak? Selam itu kekentalan betonnya dipakai, Pak. Oke, di proyek ini dipakai selam berapa untuk pekerjaan apa? Misalkan abutmen, ya ngecor pilarnya, ya ngecor pondasinya, itu pakai selam berapa? Dia pakai. Kenapa Hardiansyah? Gangguan sinyal ya kayaknya. Nggak gitu jelas. Enggak.
Kayaknya kurang jelas ya, Fadli. Iya Pak, Kurang jelas ya. nggak dengar Pak, Iya, macet. gangguan sinyal ya. Jadi gini, sambil kita nunggu, mungkin sinyalnya kalau udah bagus, itu yang saya sampaikan untuk Fadli juga, Lukman juga ya, bahwa kalau kita KP, tujuan kan dapat ilmunya. Tadi kan ada manfaatnya, itu banyak sekali. Jangan sampai kita tidak dapat ilmunya. Jadi kalau kita cerita selam, kita sudah tahu selam di lapangan itu dipakai selam berapa, untuk elemen struktur apa, itu selam itu. Ya Pak. Dan mengapa dipakai selam itu. Jadi itu disinggung. Ya, disinggung. Jadi karena ini tidak mungkin semua poin kita sajikan, kan terlampau banyak ya. Maksud saya, jangan sampai sama sekali nggak ada nih. Ini sama sekali nggak ada yang disajikan semuanya yang umum-umum. Itu kan teori. Jadi prakteknya mana? Sedangkan namanya kerja praktek itu kita akan menerapkan, ingin melihat ya sampai sejauh mana penerapan teori-teori diterapkan di lapangan. Itu yang dilaporkan ya. Jadi nanti ketika revisi seperti itu, terus yang kalau dengar Hardiansah, kalau dengar di butir halaman 7, butir 2 dan 3, SNI 1972-2008 cerita tentang pengukuran selam dalam menentukan konsistensi beton. Kemudian di butir 3, ASTO T119 JISA 1101 ya, itu juga penentuan selam. Nanti itu dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya, bahwa apa bedanya ASTO dengan SNI. Yang di proyek ini diterapkan ya, apakah mengikuti SNI atau ASTO atau kombinasi antara keduanya. Nah, kalau kita sudah membahas seperti ini, tentu sudah dapat nilai manfaat ya. Tapi kalau hanya disajikan, dasar perencana adalah SNI kemudian ASTO, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi khusus masalah selam ya, itu ada PR-nya Hardiansah, nanti dibuat semacam PowerPoint PPT-nya, presentasikan pada pertemuan berikutnya ya, yang selam. Terus masih Hardiansah di halaman 10, penyelidikan tanah. Nah, ini juga tidak menyentuh, cuma hanya disampaikan penyelidikan tanah mencakup penyelidikan di lapangan. Penyelidikan di lapangan itu apa yang dia lakukan? Ya, boring, sondir atau apa? Dan penyelidikan di laboratorium. Laboratorium itu apa? Ya, tes parameternya atau apa? Ya, ini mesti dijelaskan. Untuk proyek ini, jembatan ini melakukan penyelidikan tanah apa saja? Ya, apa saja? Sudah itu tentu ya. Nanti kalau cerita penyelidikan tanah, kita akan cerita masalah fondasi. Ya, masalah tiang panjang berapa dalam, dihitung berdasarkan apa? Misalkan katakanlah 30 meter, 40 meter. Kenapa 40 meter? Karena lapisan tanah sudah mencapai lapisan tanah keras. Kalau di uji SPT kan ditempatkan pada NSPT berapa, atau ditempatkan disondir dengan nilai QC berapa. Itu jelas dijelaskan seperti ini. Jadi saya tidak minta semua, saya minta tadi masalah selam, kedua saya minta masalah penyelidikan tanah. Ya, dibuat uraiannya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Karena di sini juga tidak disajikan, juga tidak ada yang dibahas gitu sekarang ini. Dan jadi itu yang saya sampaikan dari tadi, bahwa yang disampaikan hanya teoritis saja nih semua sekarang ini. Ya. Nah, kalau saya katakan copy paste, ini baru copy paste ini. Copy file kawan paste. Ya. Belum diterapkan untuk proyek ini seperti apa, itu belum ada uraiannya. Itu harusnya ada uraiannya ya. Seperti tadi juga Lukman, Hardiansah juga 3. Ya. Saya minta 3. Yang di halaman 12 itu C, pilar ya. Jadi pilar, sebelumnya saya mau tanya dulu, pilarnya menggunakan mutu beton berapa, Hardiansah?
Kalau itu kemarin lupa saya nanya Pak. Yang di Lupa, lapangan oke. Pak. Mutu baja? Lupa juga ya. Dimensi pilar? Belum spesifikasi. Tadi waktu di awal saya sudah tanya, sudah beberapa pilar sudah dikerjakan, sudah selesai, ya, sudah praktek berapa bulan di sana? Oke, pertanyaan saya berikut, dimensinya berapa pilar tuh? Berapa dimensinya? Yang lainnya bisa bantu jawab, dimensinya berapa? Pak Li atau Lukman? Kalau pilarnya Pak pakai mutu beton FC30 MPa. Kalau untuk Ya. fondasinya tuh untuk yang borpelnya dimensinya 1,2 Pak. Iya, oke. Jadi ini berarti Hardiansyah mempresentasikan bab 2, ya, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan kita berikut tidak terjadi lagi ya. Jadi kalau kita jembatan tuh hanya berapa poin lah elemen strukturnya, sampai dimensi pilar juga tidak hafal ya, jangan ya, apalagi nanti sampai mutu betonnya. Ini tambahan untuk Hardiansyah. Coba disajikan ya secara mendetail tentang pilarnya. Salah satu ambil aja, mau pilar tipe berapa ya, diambil, dimensinya berapa, pembesiannya berapa batang, mutu besi, mutu beton ya, begelnya bagaimana, ya, tulangannya dipasang seperti apa. Ya, tolong disajikan secara lengkap, dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk Hardiansyah sudah 3. Hardiansyah ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Bisa dikerjakan yang 3 item yang saya minta untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Bisa Pak. Sudah dicatat ya yang saya minta. Udah ya? Sudah catat ya? Ya. Ya, oke. Hardiansyah, terima kasih. Ya. Yang berikutnya silakan Pak Li. Ya, Pak. Ya. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan. Baiklah, saya Fadli Birafdi akan menjelaskan laporan KP di bab 3, manajemen dan sistem organisasi. 31, pengertian umum. Menurut Jojo Wirono, tahun 1984, organisasi adalah suatu wadah kegiatan kelompok manusia atau badan dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai tujuan bersama, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Kegiatan tersebut dapat berupa jasa maupun lainnya sesuai tujuan fisik yang akan dicapai. Nah, dari kegiatan tersebut akan mempengaruhi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam penyelenggaraan suatu proyek, kegiatan yang dihadapi tentu sangat kompleks. Hal ini tentu memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan harus saling bekerja sama dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas, kewajiban, serta wewenang yang telah diberikan sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Nah, dari manajemen tersebut akan dihasilkan beberapa keuntungan, yakni 1. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara matang, dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Pekerjaan yang tumpang tindih dapat dihindari dengan dilaksanakan pemberian tugas serta tanggung jawab sesuai keahlian. Meningkatkan
daya guna, fasilitas, serta kemampuan yang tersedia secara maksimal. Menurut Elvianto, tahun 2005, manajemen proyek konstruksi adalah suatu metode untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau infrastruktur yang dibatasi oleh waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Pada hakikatnya, manajemen proyek konstruksi ini ada dua pemahaman. Yang pada pelaksanaannya menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan proyek. Yaitu dibagi dua menjadi teknologi konstruksi dan manajemen konstruksi. Nah, dari kedua item tersebut menjadi satu kesatuan untuk menjalankan kegiatan dari dua individu atau lebih di bawah satu koordinasi dan berfungsi untuk mempertemukan satu tujuan. 32. Unsur-unsur pokok dalam pelaksanaan pembangunan. Unsur-unsur yang berperan dalam pekerjaan pembangunan jalan tol pada lokasi KP kami kali ini yakni 1. Pemilik proyek. Pemilik proyek jalan tol ruas Pekanbaru Padang sisi Bangkinang Pangkalan yakni PT Hutama Karya. Bisa juga dibilang pemberi tugas adalah seseorang atau badan hukum atau instansi yang memiliki proyek dan menyediakan dana untuk merealisasikannya. Adapun tugas dan kewajiban seorang pemilik proyek yaitu 1. Mengendalikan proyek secara keseluruhan, baik dari segi kualitas fisik maupun batas waktu yang telah ditetapkan. 2. Mengadakan kontrak dengan kontraktor. 3. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek. 4. Menyediakan dana. 5. Menandatangani surat perjanjian pemborongan dan surat perintah kerja. Selanjutnya menetapkan pekerjaan tambahan atau pengurangan pekerjaan. Mengeluarkan semua instruksi dan menyerahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor. Menerima hasil pekerjaan dari pelaksana proyek atau kontraktor. 2. Unsur-unsur penting yang nomor 2 adalah tim perencana. Konsultan perencana dalam proyek kali ini yakni ada 4, yakni PT Tata Guna Patria, yang kedua PT Buana Archiland, yang ketiga PT Mega Translink JO, dan yang keempat PT Delta Global Struktur. Konsultan proyek adalah badan usaha atau perorangan yang diminta owner, yakni pemilik proyek, untuk mengawasi pelaksanaan proyek, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat. Penyedia jasa konsultan ini harus dibagi berdasarkan bidang ilmunya masing-masing, yakni terdiri dari arsitektur, teknik sipil, mechanical electrical, listrik, dan lain-lain. Peran konsultan proyek adalah memastikan kualitas proyek konstruksi sesuai dengan perencanaan. Yakni tugasnya melakukan pengawalan terhadap klien mulai dari perencanaan, perancangan, hingga pelaksanaan. Adapun tugas dan kewajibannya dibagi menjadi sebagai berikut. Membuat perencanaan lengkap meliputi gambar bestek, rencana kerja dan syarat, perhitungan struktur, perencanaan anggaran biaya. 2. Menyiapkan dokumen untuk proses lelang. 3. Membantu dalam pelelangan proyek, seperti memberi penjelasan dalam rapat pemberian pekerjaan serta membuat berita acara. 4. Memberikan usulan, saran, dan pertimbangan kepada owner tentang pelaksanaan proyek. 5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dari gambar bestek dan RKS. 6. Membuat gambar revisi atau S-Build jika ada perubahan. 7. Menghadiri rapat koordinasi pengelola proyek. 8. Mempelajari petunjuk teknis
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 9. Mengadakan koordinasi dengan sub-dinas lain dan instansi terkait sesuai dengan bidangnya. 10. Menyusun rencana strategi dinas. 11. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang bina program. Selanjutnya, unsur penting yang ketiga adalah tim pengawas. Konsultan pengawas dalam proyek jalan tol kali ini yakni PT Eskapindo Mitra. Konsultan pengawas adalah badan usaha yang ditunjuk oleh owner untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dalam mengawasi proyek, dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, yakni teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, listrik, dan lain-lain, sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien. Adapun hak dan kewajiban dari konsultan pengawas ini adalah membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaannya. Yang kedua, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. 4. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Yang kelima, mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Menerima atau menolak material yang didatangkan oleh kontraktor, menghitungkan sementara bila terjadi penyimpangan, menyusun laporan kemajuan pekerjaan, dibagi menjadi 3 yaitu harian, mingguan, dan bulanan, menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan. Unsur penting yang keempat adalah kontraktor atau pelaksana. Kontraktor pelaksana dalam proyek kali ini yakni PT Wijaya Karya. Kontraktor pelaksana adalah pihak yang diberi tugas untuk melaksanakan pembangunan proyek oleh owner melalui prosedur pelelangan. Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, rencana kerja, syarat-syarat, gambar bestek, dan lain-lain dengan biaya yang telah disepakati. Tugas dan kewajiban kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Membuat sub drawing sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, membuat dokumen tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada owner. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan kemajuan, mengasuransikan pekerjaan dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Melakukan perbaikan atas kerusakan atau kekurangan pekerjaan akibat kelalaian selama pelaksanaan dengan menanggung seluruh biaya. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah pekerjaan proyek selesai. 3. Unsur-unsur organisasi. Suatu pelaksanaan proyek terdiri dari berbagai bidang. Tenaga kerja bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan di lapangan sesuai dengan bidang-bidang yang dikelola. Nah, jumlah tenaga kerja tersebut dibagi menjadi sebagai berikut, yakni yang pertama project manager atau bisa disebut manajer proyek, adalah wakil dari perusahaan atau kontraktor utama yang memimpin sebuah proyek. Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan dokumen, memimpin manajemen review, menghadiri manajemen, menilai kompetensi personel, melaksanakan inspeksi lapangan, mengendalikan biaya pelaksanaan, membuat dan melaporkan progres fisik, menyelesaikan administrasi dan teknis penutupan proyek. Construction Manager atau biasa yang kita sebut MK, manajemen konstruksi, adalah seseorang staf ahli untuk mewakili pekerjaan kontraktor di lapangan dan berwenang penuh untuk mengambil tindakan. MK ini harus berada di lokasi pembangunan untuk memimpin, mengikuti perkembangan, dan mengawasi secara langsung pekerjaan. Tugasnya menyerahkan job list kepada pelaksana untuk dilaksanakan. Mengelola kegiatan operasi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika tidak memenuhi standar mutu, menolak transaksi yang tidak sesuai rencana, mengkoordinir dan memimpin para staf di bawahnya,
meneliti dan mengesahkan tagihan-tagihan, terutama dari supplier dan mandor, berupa volume fisik lapangan, misalnya harga satuan, nota-nota, material, dan lain hal, menentukan metode kerja spesifikasi bahan, dan pengendalian tenaga kerja, memantau realisasi pelaksanaan proyek, membuat rekapitulasi dari penyimpangan-penyimpangan jika ada. Site engineer. Nah, tugas site engineer ini adalah bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Jadi, penghubung antara owner dan kontraktor, mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan, mengatur dan menggerakkan kegiatan teknis, mengecek dan menandatangani dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan. Yang keempat, quality control. Quality control mempunyai tugas mengawasi seluruh metode pelaksanaan dan mengawasi mutu pelaksanaan. Sebentar QC Pak Li, ini, ya Pak? kayaknya dipersingkat loh. Kalau dibacakan itu masih banyak lembarnya. Kapan mau selesai? Ya, Oh, di poin-poinnya aja. poin-poinnya aja Pak ya? Poin-poinnya aja ya, oke? Ya. Oke, Pak. Yang kelima, ya ini tugasnya, jadi QC ini dia independen dan berhubungan sangat erat dengan konsultan pengawas. Yang kelima ada pelaksana lapangan. Pelaksana mempunyai wewenang mengenai masalah teknis di lapangan. Jadi yang punya tanggung jawab di lapangan itu adalah pelaksana gitu ya. Mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan. Yaitu yang keenam, drafter. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat sub drawing, menyiapkan gambar dari revisi desain, menghitung volume berdasarkan data lapangan. Yang ketujuh, surveyor. Surveyor bertanggung jawab kepada koordinator lapangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada pekerjaan yang berhubungan dengan marking, mengontrol elevasi, pengawasan balok dan kolom, backcasting. Yang kedelapan, logistik. Logistik atau bagian gudang pada umumnya mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran material. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat resume stok material di lapangan berdasarkan schedule kerja proyek. Logistik ini juga yang mengatur jalannya pembagian material itu ke setiap pekerjaan. Yang kesembilan, mandor. Mandor adalah pihak atau orang yang bertugas mendatangkan sumber tenaga kerja sesuai kualifikasi yang diperlukan. 10, tukang adalah itu orang yang ahli pada suatu pekerjaan. Tukang dibagi 5, tukang besi, tukang batu, tukang kayu, tukang las, dan tukang listrik. Ya, sesuai kebutuhannya nanti dia apa yang diperlukan. 34, waktu kerja. Waktu kerja adalah waktu yang melakukan pekerjaan. Jam kerja bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Yakni 7 jam kerja adalah 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya jam lembur. Jika ada waktu kerja lembur melebihi 7 jam sehari untuk hari kerja dan 40 jam dalam seminggu. Nah, tapi dalam proyek kali ini jam lembur itu tidak ada, Pak. Jadi sesuai dengan jam kerja yaitu 7 jam aja, 7 jam kerja dalam 1 hari. Berdasarkan perencanaan waktu kerja proyek ini adalah 730 hari kalender. Tujuan dari penjadwalan untuk mengetahui hubungan antar proyek, mana yang mendahului, mana yang mengikuti. Ya, seperti yang dijelaskan di poin awal tadi ya Pak, bab 1. Untuk mengetahui durasi, untuk mengetahui waktu mulai dan waktu selesai. Selanjutnya 35, upah kerja. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang dipekerjakan dalam suatu pekerjaan gitu Pak. Upah kerja diberikan biasanya tergantung pada biaya keperluan hidup berdasarkan UMR, kemampuan dan produktivitas, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, perbedaan jenis pekerjaan.
Nah, upah kerja ini dibagi menjadi beberapa macam, yakni upah tetap, upah kerja harian, upah kerja barongan, upah kerja lembur. Pada proyek kali ini yang dipakai itu adalah upah kerja harian. Adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan dihitung secara harian begitu, Pak. Selanjutnya 36 administrasi proyek. Administrasi proyek ini berupa laporan harian dan mingguan, berita acara rapat lapangan, adendum. Adendum adalah perubahan kontrak dengan penambahan atau pengurangan di kontrak awal. Selanjutnya termen dan pembayaran. Termen adalah cara pembayaran dalam dokumen perjanjian. Misalnya pembayaran termen dilakukan pada setiap pencapaian 25%, 20%, dan 5%. Pembayaran terakhir 5% dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Selanjutnya soft drawing dan as-built drawing. Soft drawing merupakan gambar rencana yang disediakan detail. Untuk lebih jelasnya ada yang kami antar Pak sama Bapak, bisa dibaca, bisa dilihat mungkin. Berapa perbedaan soft drawing dan as-built drawing? Soft drawing dibuat oleh perencana, sedangkan as-built drawing adalah gambar koreksi dari soft drawing tersebut. Baiklah Pak, sekian untuk bab 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Fadli. Jadi nampak ya kalau kita membacakan kan waktunya panjang sekali. Sudah itu yang disampaikan kayaknya tidak terfokus kalau sebanyak itu dibacakan juga. Kalau baca saya juga bisa baca sendiri ini. Jadi untuk yang akan datang dibuatlah PPT-nya. Itu mungkin untuk contoh kemarin di kelompok yang sebelumnya kan sudah cukup bagus. Mereka sudah membuatkan PPT. Kalau perlu sajikan gambarnya dan lain-lain ya. Untuk yang akan datang diperbaiki karena persentase juga kita nilai. Ya, 25%-nya kita nilai. Kan tidak mau nilai persentasenya rendah nanti ya. Jadi persentase bukan hanya menyampaikan materi yang dia sampaikan, juga kemudian persiapannya sudah matang atau belum. Jadi PPT yang dia siapkan seperti apa. Tolong diperbaiki karena mumpung ya di KP ini kita juga belajar cara menyampaikan. Nanti kan harus ditempuh juga ya, tugas akhirnya nanti juga presentase. Jadi persiapanlah untuk ke arah sana. Jadi kayaknya kalau kita di engineer itu tak henti-hentinya lah, nanti juga ketika bekerja di bidang mana ya perlu juga presentase. Jadi perlu persiapan presentase yang matang ya. Itu saya sampaikan, nanti semoga diperbaiki. Nah, saya mau bertanya dulu ke Fadli, ya kan? Tadi singgung bestek, gambar bestek. Iya, bestek itu apa? Kita mulai dari bestek itu gambar rencana, Pak. Ya. Gambar rencana, ya. Coba, apa sesungguhnya pengertian dari bestek itu dulu? Karena bab 3 ini kan babnya judulnya manajemen ya. Ya. Iya, Pak. Nah, bestek itu apa? Tidak pernah tahu atau sekedar tahu bestek gitu aja. Coba proyek itu, misalnya kita baca di koran ya, proyek itu telah melanggar bestek. Apa maksudnya? Proyek itu melanggar bestek atau proyek itu mengerjakan suatu proyek tidak sesuai dengan bestek. Bestek itu kayak peraturan gitu Pak, peraturan dari Pak. Dasar dari proyek tersebut Pak. Ya, dari bahasa apa? Bestek itu? Dari bahasa Belanda Pak. Dari bahasa Belanda. Oke, jadi gini. Cari tahu pertama
BESTEK itu dulu, ya. Ya, Karena kita selalu cerita BESTEK. Nah, apa itu BESTEK itu? Cari tahu masalah BESTEK. Terus ke halaman 17, tim pengawas, ya, tim pengawas, butir B. Di butir B itu, ini banyak butir nih, A, B, C, D, dan E. Saya ambil butir B. Butir B melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. Apa yang dia lakukan itu untuk proyek ini? Ya, yang telah dilakukan perhitungan prestasi pekerjaan seperti apa dalam proyek jembatan ini, jembatan tol ini? Itu dari tiap apa Pak, volume pekerjaan tuh Pak. Ya. Misalnya kalau dalam pengecoran Pak, pengecoran rambutnya misalnya Pak, dia kan dibagi lagi Pak di per tahapnya Pak. Menghitung bobot, ya, Iya. gitu kan. Nah, tentu dia ada formnya seperti apa, ya. Nah, nanti tentu ada prestasi rencana dan prestasi yang mau ditarget, ya. Target itu rencana. Pada bulan kesekian targetnya sudah sampai di mana, item pekerjaannya apa-apa aja. Nanti ada kaitan dengan PDM, ya. PDM. Oh, network planningnya itu PDM. Network planningnya dia gunakan apa? Gunakan PDM, LSM, atau apa yang dia gunakan sini? Atau kurva S? Pakai kurva S Pak. Oh, kurva S. Iya kurva Pak. S. Kurva S itu kan tidak ada pekerjaan yang mendahului, kan ada CPM, critical path method, PDM, tidak pakai itu. Kalau itunya kurang ini Pak, nggak ada di ini sama pelaksana ya Pak. Tapi ada di proyek ini. Kayaknya ada Pak. Kayaknya ada. Oke, nanti gini aja. Untuk yang tugas pertama, nanti dikaitkan perhitungan prestasi dengan schedulingnya. Schedulingnya apa yang dipakai? Ya, CPM, PDM, apakah kurva S atau bar chart ya, kurva S. Nah, dikaitkan, kemudian disajikan nanti form-formnya itu, form progres itu seperti apa? Ada formnya yang sudah dicapai. Salah satu contohnya seperti ini, gitu. Jadi ini juga salah satu manfaat yang kita dapat dari kerja praktek ya di lapangan. Kita tahu ya tugas si pengawas membuat suatu report, laporan, apa yang dia laporkan. Salah satunya adalah progres yang dia laporkan. Bagaimana cara menghitung progres prestasi itu? Berdasarkan apa? Time schedule, berdasarkan CPM atau PDM. Nah, itu. Ya, nanti ini dicermati. Ini poin yang pertama. Kalau BESTEK tadi itu pendahuluan aja lah. Saya tetap ada tiga poin. Ya. Poin kedua, ya. Poin kedua di quality control. Ya. Quality control ada A, B, C, D, E, dan F. Ya. Saya ambil yang C. Melakukan pengetesan material. Apa yang sudah dilakukan di proyek ini? Melakukan pengetesan material. Bisa diceritakan? Contohnya macam material timbunan granular, Pak. Iya, dia bawa ke labor. Dia bawa ke labor. Nah, terus? Di lapangan aja, Pak. Dibawa saringan aja. Dibawa kalau saringan. Untuk sampelnya baru dibawa ke labor, Pak. Iya. Apa yang disaring? Pekerjaan apa namanya yang disaring itu? Untuk mendapatkan apa? Kepadatan atau mendapatkan gradasi? Apa yang mendapatkan? Gradasi ini ya, Pak. Gradasi virtunya, Pak. Oke, itu di speknya ada gradasinya ya? Di speknya ada ya? Ada, Pak. Ada, speknya ada, kemudian diadakan pengetesan, apakah sesuai dengan spek, kan gitu? Iya, Pak. Iya. Terus apa lagi? Lalu ini Pak, pengujian kuat lentur besi, Pak.
Kuat lentur besi. Kuat tarik atau kuat lentur? Atau dua-duanya? Kuat tarik sama kuat lentur, Pak. Kuat Dua tarik itu. sama kuat lentur yang diuji. Oke, kuat lentur seperti apa nanti disajikan. Yang biasanya yang paling umum ya adalah kuat tarik ya. Nanti kuat lentur Iya. seperti apa? Ya. Nanti di apa dulu, catat dulu. Ya. Selain itu apalagi pengetesan materialnya? Pengujian material macam CBR lab sama CBR lapangan, Pak. Ya, CBR berarti ya. CBR lapangan. CBR lapangan dia gunakan metode apa? CBR lapangan dia ada speedy test, DCP, Sencon, Pak. Sencon ada juga. Oke. Iya, ada, Pak. Oke, jadi gini ya. Yang kedua yang saya minta itu coba dipertegas, diperjelas yang poin C itu ya, dikaitkan dengan yang di lapangan. Jadi karena ini kan hampir semua tidak dikaitkan dengan di lapangan. Jadi yang saya minta aja. Kalau saya minta semuanya nggak jadi laporannya nanti. Jadi saya minta hanya 3 poin aja ya. Poin yang ketiga ya. Ini ada sedikit agak apa? Apakah membuat drawing itu tugasnya drafter? Yang mana, Pak? Halaman 21. Halaman 21 itu tugas drafter. Ya. Shop drawing itu gini, saya ingin mengatakan kalau drafter itu hanya juru gambar, ya. Yang membuat shop drawing itu kan harusnya si pelaksanaan yang bukan yang menggambarkan ya. Kalau gambar ya pasti drafter. Konsepnya tuh dari siapa? Kan tidak mungkin juru gambar apa yang dikonsep dia tinggal menggambar. Kalau dikatakan shop drawing dibuat daftar itu tuh keliru itu. Misalnya apa? Saya tanya, yang buat surat itu siapa? Tukang ketik kan ya? Kan tidak. Kita ingin seorang project manager ingin membuat surat ditujukan ke mana? Ya tentu itu kan orangnya kan, tapi bukan si tukang ketiknya. Jadi jangan dibuat sini daftar. Ya, daftar itu oke, tugasnya hanya apa yang disuruh. Dia tidak perlu berpikir. Ya, shop drawing kan bukan dia. Ya, atau gini, kita mulai dari shop drawing dulu. Shop drawing itu apa? Itu gambar kerja, Pak. Apa bedanya dengan gambar yang ada dengan shop drawing? Ini kan sudah tender, sudah ada gambarnya dicetak tebal-tebal, sudah itu shop drawing itu yang mana? Shop drawing itu yang di itu, Pak. Yang pedoman yang untuk di lapangan, Pak. Yang di lapangan kan ada gambar tender. Ada dokumen kontraknya kan ada. Itu sudah ada gambar. Nah, ya, mungkin saya beri penjelasan lah. Ketika bekerja, detailing yang tidak ada di gambar kontrak itu dipersiapkan oleh kontraktor. Ya, dia ajukan gambar-gambar perubahan. Itu adalah shop drawing. Ya, ini detailingnya tidak ada. Yang ada cuma gambar pokok aja dia ajukan, disetujui oleh konsultan pengawas nanti. Nah, disitulah timbul shop drawing, gambar-gambar kerja di lapangan. Ya, jadi bukan gambar kontrak. Nanti dibedakan ya, gambar-gambar kerja di lapangan. Ya, jadi tadi saya juga dengar mungkin ada di dalam presentasenya itu dibuat oleh konsultan perencana atau mungkin bahasanya itu tolong diperbaiki. Ya, nanti ketika dilaksanakan, ya, atau shop drawing ini tidak tertutup kemungkinan masih ada perubahan, bisa terjadi ada perubahan. Kalau ada perubahan, nanti gambar yang sudah tidak ada perubahan lagi itu adalah gambar as-built drawing, ya. Jadi as-built drawing itu adalah gambar yang terbangun. Sekali lagi, as-built drawing adalah gambar yang terbangun. Jadi sudah tidak ada perubahan lagi, inilah as-built drawingnya. Tetap
dibuat oleh kontraktor, nanti diperiksa oleh konsultan, atau konsultan MK-nya ngecek, oh ini sudah terbangun, atau digunakan sebagai dasar pembayaran aspek drawing itu. Nah, itu. Jadi yang ketiga saya minta Fadli mendalami apa yang dimaksud dengan shop drawing, aspek drawing, siapa yang bertanggung jawab, kemudian contoh shop drawing dan aspek drawing yang ada di proyek ini. Contohnya nanti. Contohnya dilampirkan, nanti di laporan KP itu mesti ada lampirannya. Ya. Contoh yang sudah dibuat, shop drawing dan aspek drawing di proyek ini. Nanti di kopnya coba lihat, siapa yang teken sana, yang tanda tangan di lapangan. Coba cari tahu, ya, tentang shop drawing dan aspek drawing. Ya, supaya tidak salah kaprah lagi, nanti salah paham, ya. Ya. Oke, jadi ini sudah 3 ya? Udah ada 3, Pak. Cukup. Mau ditambah lagi? Nggak usah lah ya? Udah cukup, Pak. Cukuplah 3 tuh. Jadi ini masing-masing udah 3 diperdalam. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ya tidak sekedar copy paste file aja. Yang terjadi apa di lapangan? Namanya KP. Itu yang kita plotkan yang terjadi. Yang kita salin teoritisnya silakan, itu memang ada karena kita membandingkan aplikasi daripada teoritis sudah sampai sejauh mana itu untuk laporan KP. Jadi laporan KP selalu mahasiswa itu saya udah puluhan tahun bimbing laporan KP masih modelnya itu ke itu aja, masih teoritis saja gitu. Sedangkan penerapan di lapangan itu banyak sekali tidak disajikan di laporan. Ya. Tolong disajikan ya supaya kalau tidak pernah dibandingkan kita tidak pernah mendapat nilai manfaatnya. Ya, asik cerita teori. Apa gunanya kerja praktek? Di kampus saja lah belajar MK kan selesai kan? Ya, justru ke lapangan kita ingin melihat penerapan yang kita teoritis yang ada di MK yang kita pelajari itu sudah sampai di mana? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menggunakan apa saja, metode apa saja, ya, teori apa saja digunakan. Nah, itulah manfaat kerja praktik di lapangan. Membandingkan ya teoritis yang didapat yang diaplikasikan di lapangan seperti apa. Nah, itu. Jadi kita bukan cerita teori ya. Cerita teori itu kuliah aja, mata kuliah MK, mata kuliah apa lagi? Hukum konstruksi juga ada, tapi di lapangan dia menggunakan apa? Sistem kontrak apa? Unit price, langsung price atau apa? Jadi itu dia. Ya, aplikasinya seperti apa. Ya, kalau dari saya ulasannya cukup. Ada pertanyaan? Berarti nanti untuk tugas-tugasnya itu, Pak, dibuat dalam bentuk PPT, Pak? Persentasenya dalam bentuk PPT, perbaikan laporannya jalan terus, dimasukkan dalam bentuk Word tetap. Jadi waktu presentasi yang PPT. Jadi tetap laporannya diperbaiki. Laporan juga saya nilai 25%. Yang tadi saya sampaikan tadi itu. Ya. Kalau berupa PPT itu nilai persentase yang saya ambil. Jadi persentase, laporan, miniatur, sama ujian. Jadi ada 4 porsi nilainya. Ya. Nanti saya ketika ujian, ketika nanti selesai KP, saya akan memberikan nilainya. Persentase nilainya berapa, ya. Ujian nilainya berapa, miniatur berapa, laporan berapa nilainya. Jadi ada 4 komponen yang saya nilai. Ya. Jadi diusahakanlah yang 4 komponen itu dimaksimalkan. Ya. Kalau semuanya dapat 90, nilainya 90 lah, kan? Kalau 4 komponen itu 90, ya. Ya, cukup jelas, Pak Li? Oke, Pak. Cukup, Pak. Lukman, jelas? Jelas, Pak. Hadiansa, masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke lah. Jadi semoga pertemuan kita hari ini adalah manfaatnya, ya. Nah, kalau memang tidak ada lagi, ya, amin. Kalau tidak ada lagi, kita kembali ke Bu Ririn. Mana tahu Bu Ririn ada tambahan sekalian menutup acara asistensi KP kita ini. Silakan Bu Rin.
Baik, Pak. Baik, mungkin tambahan dari saya untuk asistensi selanjutnya jika revisi untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah selesai bisa diantar ke kantor Damai Langgeng dan baru bisa dilakukan untuk asistensi selanjutnya. Nah, untuk jadwal pengantaran nanti bisa didiskusikan lewat WA grup juga boleh. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.